Halo, sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau. Oke, sahabat hijau, sekarang tanggal 11 Oktober 2021, hari Senin ya. Oke, sahabat hijau, ini kita akan update ya, yaitu tutorial menanam cabai secara organik. Oke, sahabat, kita lihat yang organik tidak kalah ya, karena bibitnya unggul. Oke, inilah perkembangannya. Nah, ini sahabat, ciri-ciri organik ya. Daunnya agak berwarnanya agak kurang cerah. Kalau kita pakai kimia, ini enak seperti begini. Tinggal aplikasikan garam Inggris atau magnesium sulfat, selesai daunnya. Karena kita menggunakan organik, jadi agak susah. Itulah kelemahan dari organik. Tapi nggak apa-apa buat konsumsi sendiri. Jadi kita full organik. Lihat nih, sampai ke atas sahabat tuh ya, sampai ke atas buahnya. Nah, jadi yang organik juga tidak kalah ya. Ini tuh terserang oleh jamur, tapi sedikit. Ini bercak jamur akibat sering hujan dan tidak. Oke, sahabat hijau, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya, yaitu juga yang organik. Ini media tanam organik semua ya sahabat ya. Ya, ini yang full organik. Kemudian ini cabai yang juga organik. Ya, memang kalah pembuahannya dengan kimia. Jujur aja, kita kasih tahu, lebatnya kalah. Ya, kemudian ini juga sedikit terindikasi oleh jamur. Maaf sahabat ya, tapi kita akan picu terus, yaitu skala penambahan media. Nah, ini juga kita siapkan media. Oke, sahabat hijau, kita lanjutkan. Yang ini juga organik ya. Mantap ya, terong putih sudah berbuah ya, lumayan, masih perkembangan. Ada satu batang, ada dua, ada tiga ya. Oke, tidak ada hama sahabat, jelas bersih ya. Tuh, kita lihat, bukan hanya di sini, yang di sini juga sahabat tuh ya, bersih, bebas ya. Kemudian aman sekali tuh ya. Nah, ini kekuatan. Oke, nih tuh keluar. Kalau daun yang belakang ini protowali ya sahabat, yang memang kita untuk organik vertisida ya. Oke, tuh aman sahabat. Oke, kita lanjutkan tindakan apa yang akan kita lakukan setelah fase pembuahan. Artinya gini sahabat. Oke, kita lanjutkan dengan yang ini. Jadi kita juga sambil mau menyiram nih ya, sambil siram sore ya. Kemudian satu lagi mau aplikasi. Bagaimana cara membentuk buah, bobot buah ini lebih berat, lebih berkualitas. Tuh, tidak kalah organik bisa begini, keren sahabat ya. Tuh, jangan lupa ikutin channelnya, mantap kok, tidak neka-neko. Dan ini real, ini fix, tanpa rekayasa. Jadi maaf, kita konten tutorial yang ada, yang real. Jadi kita buktikan dari A sampai Z. Oke, ini ciri-ciri daun kena jamur, tapi nggak masalah, tapi bebas kutu kebul. Tuh, tidak ada kutu kebul ya, tidak ada yang putih-putih sahabat, aman. Oke ya. Oke, kita lanjutkan sahabat. Tadi kita sempat infokan bagaimana cara membentuk buah ini agar lebih berat, lebih berbobot, lebih berkualitas ya. Oke, kalau buah-buahan lebih manis lah begitu. Yang pertama sahabat, siapkan kapur dolomit. Ini termasuk organik sahabat. Jadi ini untuk fase akhir. Kalau untuk penambahan pupuk, sahabat tahu ya, yang kita aplikasikan hanya media. Jadi penambahan media ini untuk fase akhir, jadi cuma ditaburi saja sebelum kita siram.
Jadi kira-kira setengah genggam lah, 1 polybag lah. Ya, sahabat ya. Oke. Nih contoh. Nanti kita aplikasikan dengan yang lain. Sama juga. Ya. Oke, itu daun cincau. Ini pun full organik. Sahabat ya. Kemudian satu lagi, ini yang ada belum ya, sahabat ya. Ini juga organik semua karena untuk konsumsi sendiri. Jadi tinggal kita siram. Ingat, ini tanpa media, tanpa penambahan pupuk. Ya, full organik. Jadi kamu mau yang organik, pupuknya apa? Pernah kita infokan. Yaitu tinggal pupuk kandang aja kok sahabat, yang bagus. Ya, jadi caranya demikian. Satu lagi untuk pengendalian hama sahabat. Ini sahabat, saya lupa infokan, kalau ini kandungannya yaitu jeruk nipis 3, kemudian lengkuas ya. Maaf, saya tidak fermentasi. Lengkuasnya kira-kira ya 200 gram ya. Kemudian saya campur aloe vera. Jadi kita spray. Ini pengendalian organiknya. Nggak apa-apa ya buah matang, tapi karena ini full organik asli ya, kita juga tanpa masker nggak apa-apa karena ini organik, jadi nggak masalah. Tuh sampai ke atas sahabat buahnya ya. Oke. Nah, kalau yang sebelah kimia, ini sudah panen sebagian sahabat, masih panen lagi. Oke, kita lanjutkan yang organik baru menyusul ya, karena memang usianya belum sampai 100 HST kok, sampai ke atas sahabat. Oke sahabat, jadi bagaimana sih cara pengendaliannya, kemudian pemupukannya itu tadi. Jadi saya jelaskan sahabat biar lebih memahami ya. Yang pertama, sahabat harus siapkan media baik, itu satu. Dan itu medianya yang sudah difermentasi. Bila perlu menggunakan trichoderma organik. Kemudian satu lagi, fermentasi dengan E4. E4 pun organik ya. Jadi sekalian kita mengaplikasikan pupuk seperti demikian. Ini organik semua ya. Satu. Yang kedua, jangan gunakan benih di dapur. Selalu berulang-ulang ya. Kita tidak gunakan benih di dapur. Alasannya ada residu sahabat yang ditinggalkan oleh benih tersebut karena petani sendiri tidak pernah menggunakan benihnya sendiri untuk jadi bibit ulang, apalagi varietas hibrida ya. Oke sahabat, yang ketiga kita harus paham bagaimana membuat pestisida atau fungisida secara organik. Ingat, bukan asal-asalan ya. Ingat itu ya sahabat, jadi harus dipahami benar. Cari yang konsentratnya tinggi seperti daun mimba, itu kuat, serai, itu bagus sekali. Kalau untuk fungisida itu jamur ya, pengendaliannya tidak terlalu sulit. Yang penting rahasianya apa sahabat? Jamur paling tidak suka namanya asam, jadi bisa pakai belimbing wulu, bisa pakai jeruk nipis ya. Boleh difermentasi, boleh tidak. Yang terakhir air sahabat. Ini juga air rendaman ya. Oke, air rendaman yang sudah beberapa hari. Oke, sahabat hijau, saya rasa cukup ya info dari kita. Jadi review buat yang organik. Katanya mau organik kita buatkan ya. Oke. Ini bukan skala pertanian, ini skala rumahan, makanya dibuatkan organik. Demikianlah info dari kita sahabat. Jadi jujur ya, kita real tanpa rekayasa kita buat tutorial ini, kemudian hasilnya benih cabenya ini sendiri. Maaf sahabat, walaupun di lahan sempit ya, itu juga kita bisa menanam. Demikianlah info dari kita sahabat. Mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan atau salah, atau ada ucapan yang berulang ya. Nah, bila mana sahabat ingin mengikuti channel kita, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya.
itu aja. Kalau suka boleh di like, tidak suka dislike, tidak apa-apa sahabat. Terima kasih banyak ya, sekali lagi salam hijau. Oke, sukses ya buat semua.